Halo, nama gue Zara Putri, umur gue 18 tahun dan sekarang gue semester 1 di salah satu universitas swasta yang ada di Jawa Barat. Halo, nama aku Cynthia. Aku fresh graduate dari salah satu universitas swasta di Kota Bandung. Hai, nama gue Ica, mahasiswa semester 1 Universitas di Surabaya. Halo, nama aku Syafa, umur aku 18 tahun. Aku adalah seorang mahasiswi semester 1 di salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Timur. Halo, perkenalkan nama aku Puan Sandra Ramadhani, panggil aja Sandra. Aku merupakan mahasiswi dari salah satu universitas negeri di Padang. Hai semuanya, nama aku Lita. Aku saat ini adalah mahasiswa semester 7 di salah satu sekolah tinggi di Jakarta Selatan. Struggle gue selama perkuliahan itu tuh susah sih nyari temen, karena kampus gue kan dipisah, ada beberapa matkul yang dipisah online sama offline, jadi itu susah kan. Terus itu juga nambah struggle, soalnya gue suka susah sih ngerti materi karena dosennya juga lebih fokus sama yang offline kan, jadi kayak susah gitu. Terus dosennya juga kadang nulis-nulis di papan tulis, jadi gue gak kelihatan kan. Mengatasinya itu dengan cara berkomunikasi sih, apalagi sama yang offline kan, karena mereka lebih ngerti gitu. Terus mereka juga ngeliat papan tulis, terus suka nyatet atau foto, jadi gue suka minta gitu, terus minta jelasin juga sih. Menurut aku, untuk saat ini nggak ada bedanya ya universitas negeri ataupun universitas swasta, apalagi di pembayarannya tuh sama-sama aja. Cuman mungkin perbedaannya universitas negeri itu lebih banyak masuk beasiswa dari negara. Kalau di swasta banyaknya dari perusahaan-perusahaan swasta. Kampus gue beberapa ada yang baik, tapi ada juga yang strict. Terus buat circle pertemanan lumayan baik sama suportif lah teman-temannya. Ekspektasi aku sebelum masuk di dunia perkuliahan itu kuliah itu seru, ketemu banyak relasi, terus pendidikan bareng sama teman. Tapi ternyata setelah aku benar-benar masuk ke dunia perkuliahan, realitanya kuliah itu capek, banyak tugas, dipaksa untuk beradaptasi di lingkungan yang baru, kemudian sedikit stres karena kuliah online. Rencana aku selama menjadi mahasiswi yaitu yang pasti meningkatkan prestasi di bidang akademik, tetapi juga mengejar juga prestasi di bidang non-akademik seperti organisasi, prestasi atau lomba-lomba lainnya. Organisasinya aku ingin masuk ke salah satu organisasi tingkat fakultas, dan kalau ada lomba-lomba aku juga ingin mengikutinya sesuai dengan minat dan bakat aku. Nah, hal yang paling memotivasi aku selama masa perkuliahan dari semester 1 sampai 7 sekarang itu adalah seeing myself happy and achieving the things that everyone says I couldn't. Dulu tuh di awal-awal aku kuliah, banyak banget teman-teman ataupun kayak orang-orang yang aku nggak kenal, mereka tuh ngomong kalau misalnya aku tuh nggak bisa achieve beberapa hal sekaligus gitu, and that I should only stick with school, dan kalau misalnya aku lulus nggak ada pengalaman ya udah gitu kan. Well, it's safe to say that I've managed to prove them wrong. Saat ini aku sedang menjalani kuliah semester 7, insya Allah semester terakhir, dan aku juga sambil bekerja di salah satu perusahaan teknologi di Indonesia, dan aku juga ikut berbagai macam kegiatan kayak community involvement dan lain sebagainya. Menurut gue pendidikan di Indonesia masih belum merata ya, karena ada kesenjangan sosial. Harapan gue ke depannya pemerintah bisa lebih memperhatikan daerah-daerah yang belum mendapatkan pendidikan yang baik. Itu aja sih. Nah, menurut aku banyak banget hal-hal yang bisa diimprove dari pendidikan di Indonesia. Contoh-contohnya tuh banyak banget, kayak teknologi dan bahkan pendidikan kita secara general pun itu tuh masih belum rata kan. Dan
banyak banget infrastruktur yang masih sebenarnya bisa dikembangin lagi untuk nge-boost pemerataan pendidikan di Indonesia. Dan masih banyak lagi sebenarnya contohnya gitu kan. Bahkan kurikulum kita pun itu sekarang bener-bener masih standar banget dan belum terlalu berubah dari kurikulum kita dulu gitu loh. Harapan aku ke depannya adalah supaya pendidikan di Indonesia itu tuh lebih bisa embrace room for errors lagi, embrace room for improvement juga terutama, dan supaya kita mahasiswa itu selalu bisa memprioritaskan pendidikan dan pemerataan pendidikan di setiap kegiatan kita. Menurut pandangan aku untuk pendidikan di negeri ini tuh belum terlalu menyeluruh dan merata, terutama di pelosok-pelosok daerah. Banyak orang-orang pelosok daerah yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali dan tidak merasakan pendidikan sedikit pun. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia lebih merata dan menyeluruh, dan juga pemerintah lebih mensejahterakan lagi guru honorer. Menurut gue pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa masalah. Yang pertama, kurangnya guru terampil. Lalu yang kedua, kurangnya sarana prasarana yang memadai sehingga membuat pembelajaran jadi terkendala. Lalu mahalnya dana pendidikan serta mutu pendidikan yang rendah dan minoritas bagi kelompok. Dari situ gue nyimpulin bahwa Indonesia masih memerlukan perbaikan dari segi kurikulum serta menerapkan sistem kurikulum negara lain. Contohnya, 3 tahun pertama lebih menekankan etika dan norma daripada belajar mata pelajaran. Pandangan aku terhadap pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan di Indonesia masih tergolong cukup rendah dibanding negara-negara sekitar, dikarenakan ada beberapa faktor yang memengaruhi pendidikan di Indonesia, terutama dari diri orang itu sendiri atau diri pelajar dan orang tua. Dari diri pelajar atau dari diri orang itu sendiri yaitu tidak ada kesadaran pentingnya pendidikan, dan untuk dari orang tua yaitu masih ada beberapa orang tua yang memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu tidaklah penting, dan ada juga dari beberapa orang tua yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Harapan aku terhadap pendidikan yang ada di Indonesia yaitu semoga para pelajar dan juga tenaga pendidik yang ada di Indonesia saling berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Mama